Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya atas kehadirannya pada sore hari ini. Ini berbeda dengan teman-teman PU ya, untuk teman-teman yang di MPR kita bahas materi terlebih dahulu ya, belum ke soal ya. Sebelum kita mulai boleh perkenalkan diri dulu nggak, dari unitnya apa ya? Jadi supaya tahu nanti Ya. ya nggak terlalu jauh jelaskan kalau misalnya dia paham ya. Ya, Kalau Pak. Mbak Desi Dari bagiannya gitu, Pak. ya, Di bagian perencanaan saya, Pak. Biro perencanaan. guru perencanaan. Udah berapa tahun di sana? 3 tahun ya, Pak. Oh, 3 tahun. Satu lagi Mas Rafdi ya. Ya. Dari unit apa Mas Rafdi? Halo ya Pak. Ya, unitnya dari mana Pak? Oh saya keuangan Terben Pak, perbendaharaan Pak. Oh, jadi nggak, bukan di perencanaan ya? Tapi satu biro sih Pak, satu bagian. Oh, satu bagian. Oke. Satu biro. Satu biro. Oke. Oke. Kita mulai aja kali ya. Mungkin karena eh, beda unit ya. Mau nggak mau saya jelasin dari nol juga ya. Iya, Pak Hendra. Baik ya. Kita eh, jelaskan apa itu perencanaan terlebih dahulu ya. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian ya. Karena dari beberapa soal yang saya bahas ya banyak cerita tentang bagaimana perencanaan dan apa yang dilakukan dan sebagainya ya. Gitu, karena jabatan perencana kan ya mengerjakan perencanaan dari mulai tahapan dari penyusunan indikatifnya dulu sampai nanti selesai dalam penyusunan anggarannya di Pagu Alokasi Anggarannya. Jadi perencanaan kan tahapannya kan di awal ya, baru nanti penganggarannya. Oke. Oke. Outline-nya kita bicara tentang definisi pembangunan, isu pembangunan ya, tahapan pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan dan pendekatan pembangunan. Tapi kita akan kan pada definisi pembangunan di isu pembangunan ya Bapak Ibu sekalian ya. Di sini ya. Kalau kita lihat pembangunan sendiri adalah proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik. Inilah pentingnya perencanaan Bapak Ibu ya. Jadi untuk men-set tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan di awal ya, dan langkah-langkah apa aja dan bagaimana unsur atau sumber daya yang perlu atau sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Nah, di sini adapun tujuan pembangunan itu yang paling penting ya adalah meningkatkan standar hidup Bapak Ibu sekalian ya. Jadi baik pendapatannya, tingkat konsumsi, ya, maupun kesehatan dan pendidikan sekalian. Selain itu juga terkait dengan kondisi kepercayaan diri dan juga kebebasan dari masing-masing masyarakat ya atau warga negara. Nah, kita masuk ke isunya terlebih dahulu yang saat ini ada isu kemiskinan dan keterbelakangan, pengangguran, pendidikan dan kesehatan, urbanisasi, ketersediaan sarana prasarana, pemerataan lingkungan, partisipasi sosial budaya dan politik dan HAMKAP. Jadi
di beberapa soal yang pernah dibahas yang lalu ya. Ini walaupun apa namanya, ini mungkin Bapak Ibu nggak mengalami semuanya ini, tapi eh, ini isu-isu ini tetap perlu Bapak Ibu ketahui ya. Jadi nanti di dalam soal mungkin beda-beda pertanyaannya, tapi ya isu-isu ini yang ya, dirangkum di dalam apa namanya setiap soal ya nantinya. Gitu. Jadi tolong diingat aja tentang isu pembangunan apa aja. Isu Kemudian pembangunan. ya nanti bahannya saya bagi Bapak Ibu sekalian. Ini Oh, oke, iya Pak. tahap pertumbuhan dari masyarakat tradisional, lepas landas, terus tahap lepas landas kita udah lewat sini, kita menuju pematangan dan nanti kita akan masuki di konsumsi massal ya. Nah, kita langsung aja ke itu secara ini aja ya, lewat aja. Jadi yang paling penting ini Bapak Ibu sekalian ya, untuk Ya. perencanaan ya, ya kalau definisi dari berbagai ahli ya, ada yang menyampaikan himpunan dari keputusan akhir, keputusan awal dan proyeksi ke depan yang konsisten dan mencakup beberapa periode waktu dan tujuan utamanya ya, untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara. Kemudian Waterstone ya, perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi dan terus-menerus guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Conyers dan Hills ya, perencanaan adalah proses kontinu terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Ini pendapat beberapa ahli, tapi mudah-mudahan nggak keluar Bapak Ibu ya. Tapi kadang-kadang suka keluar. Kemarin ada beberapa pendapat ahli ya. Tapi yang paling penting sih ini Bapak Ibu ini nanti dari apa yang ini yang Undang-Undang Nomor 25 ya. Jadi Bapak Ibu mesti hafal ya ini. Jadi nanti akan keluar ya karena biasanya soalnya lebih banyak ke Undang-Undang 25 atau Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ya, disingkat Undang-Undang SPPN biasanya ya. Ini nomor 25 tahun 2004 ya. Di sini Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Jadi kata kuncinya ya Bapak Ibu sekalian yang harus ingat adalah ini satu kesatuan tata cara perencanaan dan unsur penyelenggara negara dan masyarakat. Jadi ada hasilnya itu bisa berupa jangka panjang, jangka menengah dan tahunan ya. Dan yang melaksanakan itu ada unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Jadi ada hasilnya berupa perencanaan, ada pelaksananya adalah penyelenggara negara dan masyarakat. Jadi selain penyelenggara masyarakat, ada juga penyelenggara negara, ada juga unsur partisipasi masyarakat di dalamnya. Jadi ini menjadi penting ya. Jadi ada dokumen yang dihasilkannya, nanti ada juga unsur negaranya dan ada masyarakatnya. Jadi ada 3 hal yang perlu Bapak Ibu ingat ya. Kata kuncinya. Dokumen. Ya, dokumen itu, nah ini lebih lanjut lagi nih di sebelah di baliknya ya selanjutnya. Jadi Pak, dokumen ini itu Kak, ada. izin Pak. Ini bisa share screen nggak Pak ya? Kenapa ini share screen kok stop ya? Oh, dari tadi nggak itu sebentar Mbak ya. Oh, dari tadi tampil apa Mbak? Cuman awal aja konsep, Oh iya, maaf, nggak maaf. bergerak tadi Pak. Ini udah yang mana ini? Nah, ya ini udah. Oke. Oh, maaf tadi salah pencet. Oke. Nah, di sini kalau di slide selanjutnya, tadi yang dokumen yang dimaksud tersebut ya, masukan rencana ya, panjang, menengah, dan tahunan, atau panjang, menengah, dan pendek ya. Untuk panjang sering muncul ya, jangka panjang itu 20 tahun, 20 tahun. menengah itu 5 tahun ya, kalau itu atau tahunan itu 10 tahun. Jadi kalau dokumen rencana jangka panjang 2025 2024 ya,
20 tahun bagi 4 tahun sampai 2009 ya. Kemudian 2010, 2004, 15, 2024 ya. Tolong di soal ini karena sering banget nih ditanyakan ya, apa itu RPJPN, apa itu RPJMN gitu, apa itu Rensa KL, apa itu RKP, dan apa itu Renja KL ya. Jadi jangan sampai ketukar Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin kalau Mbak Desi udah paham lah ya. Mungkin Mas Rafdi mungkin mesti ingat-ingat ya. Kalau ngomongin Rensa pasti 5 tahun ya. Ya. Kalau ngomongin RKP itu rencana kerja pemerintah ya. Jadi rencana kerja pemerintah itu adalah kumpulan dari rencana-rencana kerja instansi pemerintah yang ditarik yang sifatnya itu dibawa secara nasional ya, yang biasanya prioritas nasional ya. Kalau Renja KL itu ya Renja kementerian gitu, masuk dalam 1 tahun gitu. Nah biasanya kalau Renstra ini terkait dengan penjabaran dari visi misi presiden yang ada di dalam RPJMN ya. Jadi kalau kita ngomong RPJP ya, Bapak Ibu sekalian, di RPJP ini merupakan penjabaran dari visi misi dan tujuan dari negara ya. Jadi dituangkan ke dalam RPJP. Sedangkan kalau RPJMN ya itu ada unsur politiknya di mana visi misi presiden itu diintegrasikan ke dalam RPJMN. Tapi bukan berarti RPJMN itu tidak tidak mempedomani RPJP, tapi tetap memasukkan unsur-unsur visi misi dari dijabarkan juga dari RPJP ke dalam RPJMN, tapi ada unsur politisnya, yaitu unsur politis yaitu dari visi misi dan presiden. Jadi nanti di dalam Bapak Ibu baca kembali di Undang-Undang SPPN nanti itu ada waktunya di mana rancangan kalau Bapak Ibu menyusun Renstra ya, ada namanya rancangan teknokratis, nanti juga ada rancangan politis ya, di mana memasukkan unsur-unsur politis di dalam rancangan Renstra tersebut. Begitu juga untuk yang di daerah ya, ada RPJP daerah, ada RPJM daerah, dan ada Renska SKPD. Ini Renska SKPD seperti Renska KL, kemudian ada RKPD ya untuk rencana kerja pemerintah daerah, terus juga ada Renja SKPD. Nah, semua dokumen ini saling mempengaruhi Bapak Ibu ya, jadi saling melengkapi. Jadi RPJP dapat masukan, memberikan masukan untuk menyusun RPJPN, tapi juga RPJP itu tidak boleh keluar dari RPJP nasional. Begitu juga RPJM ya. Baik yang daerah itu memberi masukan dalam penyusunan RPJM nasional, kemudian daerah juga tidak boleh keluar dari RPJMN. Jadi mungkin Mbak Desi udah pengalaman belum menyusun Renstra ya. Jadi biasanya itu ketika teman-teman dari Bappenas menyusun seperti sekarang ya, sedang menyusun rencana teknokratik ya. Nah, teman-teman di KL ini biasanya memberikan masukan nih, kira-kira apa nih isu strategis, kemudian apa namanya permasalahan yang saat ini dihadapi OKA yang bisa dibawa secara nasional. Nah, biasanya itu saling saling mengisi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nggak mungkin juga teman-teman di Bappenas itu bisa menyusun RPJMN tanpa masukan dari teman-teman di kementerian lembaga ya untuk memberikan masukan terkait dengan isu strategis, kemudian hal-hal apa yang perlu dilakukan di 5 tahun ke depan. Makanya kenapa nanti dokumen Renstra yang Bapak Ibu susun nanti ya itu akan dilakukan review oleh teman-teman di Bappenas ya untuk menilai kesesuaian antara dokumen Renstra yang telah disusun dengan RPJMN yang telah disusun secara nasional. Nah, dari dokumen ini dilakukan penyusunan dokumen ini Bapak Ibu sekalian melalui forum ya, namanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Musyawarah Pembangunan Nasional, Musyawarah Perencanaan Pembangunan ini ya ada
ada musrenbang sifatnya nasional, ada musrenbang daerah gitu. Juga ada musrenbang kabupaten kota. Jadi eh, eh, diingat apa namanya dokumennya apa ya, waktunya berapa lama, kemudian cara penyusunannya melalui apa gitu ya, ya sarana musrenbang. Ini tadi yang saya jelaskan sedikit tadi ya terkait dengan RPJP. Ini penjabaran tujuan nasional berdasarkan Undang-Undang 1945. Kemudian isinya adalah visi misi arah pembangunan secara nasional ya. Jadi nggak ada yang secara apa namanya secara rigid bagaimana apa namanya isi dari tahapannya secara ini enggak, tapi lebih kepada arahnya kemana ya. Gitu. Kemudian untuk kalau RPJM tadi sudah saya sampaikan ada penjabaran visi misi program presiden dan berpedoman pada RPJM, RPJP nasional ya. Materinya dari strategi pembangunan, kebijakan umum, kerangka ekonomi program kementerian, lintas kementerian. Ada juga kerangka regulasi dan kerangka anggarannya. Nah, untuk RKP sendiri ya, untuk ini tahunan Bapak Ibu sekalian ya. Materinya lebih detail lagi ya. Jadi kalau ini yang RPJM 5 tahun, RKP 1 tahun ya. Nah, ini sifatnya biasanya Bapak Ibu tahu ya kalau di dokumen RKP itu ada namanya output prioritas nasional, masuk di prioritas pembangunan nasional ya. Ya ada bentuknya output nasional, major project, proyek strategis nasional dan lain sebagainya. Ini ada di RKP. Kemudian juga ada namanya rancangan kerangka ekonomi makro ya. Seperti Bapak Ibu ketahui ya, di RKP itu ada misalnya tingkat inflasi, kemudian nilai tukar, ya, harga-harga tertentu yang menjadi patokan seperti harga minyak dunia, gitu, harga gas dan lain sebagainya ini ada di rangkaian ekonomi makro. Kemudian ada kebijakan fiskalnya ya, uang digunakan untuk apa saja kan, ya, kebijakan fiskal. Kemudian ada program kementerian lintas kementerian ya, ya, ini sama ya. Nah, kemudian ada Renstra KL ya, tingkat nasional tadi sudah saya sampaikan ya, berpedoman pada RPJM nasional ya. Nah, tapi sifatnya ini ada visi dan misi. Nah, mungkin kalau untuk mulai 2020 lalu ya, jadi sudah tidak ada visi ya sendiri dari masing-masing kementerian lembaga ya. Adanya hanya visi dan saja ya yang dituangkan di dalam Renstra masing-masing KL sesuai dengan tugas dan pokoknya ya. Jadi visinya disesuaikan dengan tugas pokoknya, kemudian misi disesuaikan dengan apa namanya dengan tugas pokoknya. Jadi misi itu apa yang dilakukan ya oleh KL dalam mencapai visi ya. Ini biasanya terkait dengan tugas dan fungsinya. Kemudian ada tujuan. Tujuan itu apa namanya? Target-target ya yang yang arah dari misi itu di tujuan ya, bisa mencapai apa gitu, dan apa namanya, dan kemudian dari tujuan tersebut diturunkan ke dalam apa namanya sasaran strategis ya. Sasaran strategis itu berupa indikator dari tujuannya yang ingin dicapai dari RSA tersebut. Di dalamnya juga di RSA itu ada strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut, kebijakan apa aja yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, kemudian ada program-program. Nah, ini program-program Bapak Ibu sekalian, di saat ini hanya ada 2 program ya, yaitu program teknis ya dan program dukungan manajemen ya. Mbak Desi mungkin lebih paham di programnya ada apa Mbak? Program itu kayak contohnya kalau yang di Sekretariat Jenderal itu ada program namanya dukungan manajemen ya. Biasanya ada kegiatan-kegiatan itu yang ada kegiatan misalnya untuk pengelolaan legislasi, pengelolaan
sarana prasarana kan gitu, operasional perkantoran dan sebagainya. Mbak Desi nggak megang program ya? Enggak, Pak. Oke. Jadi biasanya ada dua, saya nggak tahu kalau MPR seperti apa ya, tapi biasanya di kementerian lembaga tuh minimal ada dua ya. Ada yang, Dukman 2K, Pak. kenapa? Dukman sama P2K. P2K apa tuh? Kemute Mbak, P2K apa? Nyontek ya, Pak. Program penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan. Oke, berarti itu teknisnya Mbak ya, diingat ya. Jadi ada dua, Dukman dan teknis ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kementerian lain ada lebih dari dua ya. Oke. Kemudian dari Renstra ini di program-program ada kegiatan indikatif kalau dibuka di masing-masing Renstra di Renstra MPR mungkin dilihat ya ada kegiatan-kegiatan indikatif yang apa namanya kira-kira dilaksanakan selama 5 tahun. Nah, ini juga sebenarnya kegiatan indikatif ini menjadi bahan dari penyusunan RPJMN di teman-teman di Kementerian PPN atau Bappenas ya. Jadi saling melengkapi ini sebenarnya kegiatan indikatif ini dengan RPJMN. Kemudian Renstra KL ini dijabarkan pada rencana kerja KL ya yang disusun tahunan ya, mulai dari kebijakan KL ya, kemudian program dan kegiatannya, ya, program biasa, programnya apa, kegiatannya apa, sini target dan sebagainya gitu. Ini sama untuk yang apa namanya yang tingkat daerah ya. Cuma bedanya untuk tingkat daerah itu ya di apa RPJMD-nya itu dan RPJPD-nya ini harus berpedoman pada RT RW ya. Nanti Bapak Ibu juga perlu baca Undang-Undang Penataan Ruang ya nanti terkait hal tersebut. Jadi ada kawasan-kawasan tertentu ya, kawasan metropolitan, kemudian ada megapolitan, agropolitan, pedesaan, perkotaan ya. Nanti silakan dibaca di Undang-Undang Penataan Ruang ya. Nanti saya share juga ya bahan-bahannya. Ya. Untuk yang lainnya sama ya Bapak Ibu ya, cuma bedanya itu aja ya terkait dengan RT RW karena ini menjadi penting ya, karena ada daerah-daerah tertentu yang memang ditetapkan sebagai kawasan agropolitan, kemudian ada juga yang ditetapkan sebagai kawasan khusus, kawasan budidaya dan lain sebagainya. Nah ini kaitannya dengan RT RW seperti itu, beda dengan yang di pusatnya. Nah, ini kalau kita lihat dari Undang-Undang SPPN tadi ya, jadi untuk lebih apa namanya, lebih mengokohkan ya, maksudnya tadi ya, jadi tadi ada dokumen, kemudian ada unsur penyelenggara negara dan masyarakat ya, partisipasi masyarakat. Sebenarnya apa namanya untuk perencanaan itu sendiri tuh apa sih sebenarnya ya kan gitu. Jadi kalau kita ngomongin dokumen perencanaan ya, pastinya ada kita menentukan nih ya eh, apa tentukan dulu arahnya kemana kan gitu kan ya kemana dulu kita tetapkan tujuannya seperti kemana ya. Nah kemudian kita apa namanya kaitkan dengan apa namanya apa yang akan kita lakukan nih ya gitu atau rencana-rencana yang akan kita lakukan gitu itu apa aja dan kemudian yang terakhir ya dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia ya jadi ada 3 unsur menentukan dulu apanya kan gitu melalui apa dan sumber dayanya apa yang tersedia ya tuh, dan apa yang dibutuhkan dalam menuju ke sana gitu jadi ada tujuan ada caranya kemudian ada sumber dayanya rencana seperti itu. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan langsung tanya aja ya karena
waktunya cuma sedikit ya, cuma 1 jam. Nah ini ya, apa namanya, menentukan, menemukan, mengungkapkan, meyakinkan, tindakan ya. Menentukan dulu ya, mengungkapkan, meyakinkan apa yang akan dituju, tindakan spesifiknya seperti apa, dikaitkan dengan tindakan yang tepatnya. Kemudian pilihan pilihan ya dari tujuan dan kriteria, identifikasi alternatif yang arah tindakan mengenai tujuan telah ditetapkan. Ya, jadi poinnya 3 ya, tujuan, apa yang dilakukan, dan sumber daya ya, Bapak Ibu sekalian. Ini kalau lebih detailnya ya syarat perencanaan ya, kalau mau lebih detailnya ya, harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan. Yang pertama tadi kan tujuan kan sudah kan, nah, sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya. Ini kalau lebih didetailkan ya dari tujuan yang sudah kita tuliskan ya, sudah kita tetapkan, kita perlu menentukan sasaran, apa namanya, indikatornya seperti apa, dan apa namanya, dan prioritasnya untuk diwujudkannya seperti apa. Kemudian ada jangka waktunya ya kan, itu waktunya misalnya kalau 5 tahun dibagi tahun pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Kemudian masalah-masalah yang dihadapi kan. Kemudian ini terkait sumber daya, ada modal atau sumber daya yang akan digunakan, serta kaitannya juga sumber daya dan kebijakan untuk melaksanakannya. Ini juga terkait dengan sumber daya orang, organisasi atau badan pelaksananya. Yang terakhirnya tidak kalah pentingnya mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya gitu. Ini kalau yang lengkap ya. Kalau tadi yang secara umum tujuan, bagaimana mewujudkannya, strategi, cara, dan sebagainya, dan yang terakhir sumber dayanya. Nah, ini kalau tujuan dan fungsinya mengkoordinasi antara pelaku pembangunan, menjamin integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Ini tujuan dan fungsi ini bisa Bapak Ibu lihat di Undang-Undang SPPN ya. Ini biasa keluar juga nih Bapak Ibu. Tujuan dan fungsi, karena ini penting ya. Bisa yang nasional, bisa yang daerah ya. Tapi nggak jauh beda ya. Ini pendekatan perencanaan ya, ada tematiknya. Ya. Biasanya setiap tahun ada tematik-tematik yang diusung ya. Kemudian holistik ya, penjabaran program presiden dalam rencana yang komprehensif dari hulu sampai hilir, suatu rangkaian kegiatan jadi disusun ya. Jadi dari program tematik yang sudah ditetapkan ya, kemudian prioritasnya apa, nanti itu dijabarkan. Jadi kalau dulu disusun berdasarkan fungsi, kalau sekarang tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dari program prioritas presiden ya, kalau Bapak Ibu tahu ya ada 7 ya. Salah satunya kalau KSN itu, saya dari KSN ya, apa namanya, mengampu 2 program prioritas ya, revolusi mental, dan satu itu terkait dengan Polhukam ya, terkait dengan stabilitas Polhukam ya. Kalau MPR masuknya di mana Mbak ya? Prioritas presiden ke-7 ya. Polhukam juga ya, sama ya. Sama, oke. Okay. Nah, biasanya itu disusun 7, nanti dari 7 itu diturunkan lagi kegiatan protes. Jadi susunan seperti itu Bapak Ibu, tematik ya, holistik ya. Jadi nggak ada yang mendominasi ya. Jadi berdasarkan yang prioritas yang presiden sudah susun di dalam RPJMN yang 7 prioritas presiden tersebut, holistiknya seperti itu. Begitu juga integratif ya. Integratif ini ya tadi karena disusun berdasarkan holistik tersebut ya, otomatis kegiatannya integratif ya. Bisa jadi misalnya KSN fungsinya untuk kita kan ada di kegiatan prioritas terkait dengan peningkatan penerapan sistem ya, kegiatan peningkatan penerapan kegiatan prioritas itu penerapan sistem merit ya.
Jadi di dalamnya ada BKN, ada Kemenpan, ada KSN. Jadi sifatnya itu integratifnya. Nah, kemudian spasial. Nah ini dalam ada kesatuan wilayah tertentu yang di apa namanya di daerah ini ada kegiatan prioritas apa gitu kan. Biasanya ada petanya itu Bapak Ibu sekalian ya. Ada major project di mana seperti apa namanya eh, PSN-nya, proyek strategis nasionalnya di mana aja gitu. Jadi ada 4 pendekatannya. Kemudian tantangan dalam pembangunan ya, ada apa namanya? Ada pertama itu terkait kapasitas SDM, koordinasi semakin baik antar stakeholder, pemanfaatan sumber daya secara berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas, dan dunia usaha yang kondusif ya. Nah ini caranya ya, dengan mengurangi ketimpangan, memberdayakan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, menambah lapangan kerja, dan menjaga kelestarian. Kemarin ada 1 soal atau 2 soal yang terkait ini ya, tantangan pembangunan dan bagaimana dan cara mengatasinya ada juga. Nah, ini siklusnya Bapak Ibu sekalian untuk siklus perencanaan pembangunan. Jadi biasanya itu diawali dengan penilaian keadaan saat ini. Ya, dari sumber daya yang ada, kemudian apa aja permasalahan yang kita hadapi di sini nih, dinilai dulu. Biasanya terkait dengan isu strategis, permasalahan strategis, ya kan. Kemudian resources yang ada, ya di sini nih di tahap pertama. Biasanya kalau di tahunan, biasanya itu diawali dengan evaluasi pelaksanaan apa namanya eh, rencana kerja sebelumnya, gitu kan. Biasanya itu di akhir Desember atau di awal Januari dilaksanakan. Kemudian setelah dilakukan penilaian keadaan saat ini, dinilai arah pembangunan masa depannya seperti apa, ya. Jadi hal-hal apa aja yang perlu dilengkapi, gapnya apa. Nah di sini ya menilai dari keadaan saat ini, ya arahnya kemana, ya penilaian arah mau kemana arahnya, ya, dan ada gap-gap dan sebagainya. Kemudian dari kalau sudah tahu arah dan kondisi saat ini, ya dan gapnya ketahu ya, disusun tujuan dan sasaran pembangunannya, ya dikaji. Kemudian yang keempat ada tujuan dan sasaran, dikaji strateginya, ya apa aja strategi dan alternatifnya. Kemudian baru ditetapkan ya prioritasnya. Dari situ kalian prioritas yang paling berdasarkan resources yang ada ya, dan permasalahan yang ada ya, itu ditetapkan yang mana yang duluan, yang mana yang belakangan kan gitu. Kemudian dirumuskan kebijakannya ya, untuk apa supaya prioritas yang ada dan langkah-langkah sudah ada apa namanya dapat diwujudkan dengan baik. Kadang-kadang misalnya kita di tahun 2000 misalnya 2024 ya, kalau di KSN misalnya di tempat saya kerjakan targetnya seperti ini, misalnya jumlah kementerian lembaga yang sistem meritnya baik ke atas misalnya ada 270. Nah, untuk mewujudkan 270 instansi pemerintah dengan kategori baik ke atas itu, apa sih kebijakan yang perlu disusun? Misalnya menyusun menyusun mekanisme pengawasannya. Kedua, kebijakan terkait dengan pembinaannya seperti apa. Nah, itu dirumuskan kebijakannya seperti apa. Kemudian dari kebijakan tersebut ya, dan biasanya kebijakan ini terkait dengan strategi ya, dari strategi dan kebijakannya biasanya
dekat-dekatan tuh biasa kebijakan dulu, baru strateginya apa yang dilakukan untuk mewujudkan itu, baru nanti diidentifikasi program dan kegiatannya apa sih untuk mencapai 270 instansi pemerintah dengan kategori baik ke atas. Mulai kegiatan apa, program apa. Nah, biasanya habis itu dari diidentifikasi kegiatan misalnya melakukan pembinaan, melakukan asistensi, melakukan penyusunan misalnya SOP, penyusunan sistem, kemudian knowledge management, misalnya seperti itu kan, dirumuskan program dan kegiatannya apa aja, baru nih menetapkan perkiraan dana yang dibutuhkan dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita identifikasi tersebut, ya butuh duit berapa. Kemudian dari dana tersebut yang 9 itu menetapkan perkiraan dana yang dibutuhkan ya. Kemudian baru di penyusunan rencana tindak lanjutnya. Balik lagi ke penilaian keadaan saat ini. Nah, tadi saya sampaikan ya, ada namanya prioritas pembangunan ya. Terlalu banyak yang harus dicapai secara bersamaan, adanya keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Untuk itu perlu ditentukan namanya prioritas pembangunan. Mungkin di MPR ada prioritas nasional nggak, Mbak? Ada ya, revolusi mental ya, kalau nggak salah ya, terkait dengan, nggak tahu ya, nggak, suaranya nggak masuk, nggak tahu. Oke. Kurang tahu, Pak. Oke. Nah, ini langsung saja ke tahapannya. Ada 4 tahapan ya. Nah, menurut Undang-Undang SPPN atau Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, ya ini Bapak Ibu kayaknya Undang-Undang SPPN mesti dibaca berulang-ulang ya, karena banyak soal ya 30% ya soal terkait dengan SPPN ya, baik itu penyusunan rencananya, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan rencana. Ya kalau penyusunan rencana ya persiapan bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur ya. Kemudian ditetapkan menjadi produk hukum ya. Ini kalau terkait penyusunan rencana nanti Bapak Ibu biasanya soalnya terkait dengan musrenbang ya. Terus juga siapa yang siapa yang melakukan penyusunannya. Ketuanya siapa yang mengkoordinir, maaf. Kalau bicara tentang penyusunan rencananya, kalau untuk tingkat pusat ya, untuk RPJMN ya, atau untuk RKP ya, Bapak Ibu tahu ya, yang mengkoordinasi adalah Menteri Perencanaan Pembangunan ya, atau Kepala Bappenas ya. Kalau di daerah itu Kepala Bapeda ya. Jadi diingat itu ya. Pak, ulangin, Pak. Maaf, Pak. Izin. Ya, kalau di pusat ya menyusun rencana dikoordinasikan pelaksananya ya menteri ya. Menteri itu ya Menteri PPN atau Kepala Bappenas. Ya. Kalau di pusat, kalau di daerah itu Kepala Bapeda. Ya. Oke. Kemudian penetapan rencana nanti ada batas-batas waktunya. Saya nggak terlalu hafal ya batas-batas waktunya. Tapi ada kayak RPJMN itu kapan waktunya gitu. Kalau nggak salah 3 bulan setelah presiden dilantik ya kalau RPJMN. Kemudian kalau RKP itu biasanya ditetapkan itu 1 bulan sebelum pelaksanaan tahun berjalan ya. Nanti kalau mau detailnya bisa lihat di SPPN ya Bapak Ibu sekalian. Kalau RPJP itu 1 tahun sebelum masa berlakunya berakhir ya. Jadi kalau RPJP 2025 nanti 2024 tuh udah ada tuh draftnya tuh untuk dilakukan pengesahan. Kemudian ada namanya pengendalian pelaksanaannya. Sama ini pengendalian pelaksanaannya untuk menjamin tercapai tujuan dan sasaran. Nah ini untuk nasional ya sama tadi Menteri ya Bappenas ya, kalau Menteri PPN ya. Untuk yang terkait dengan RKP dan RPJMN ya gitu. Kemudian ada evaluasi pelaksanaan rencana juga ya.
dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja ini biasanya di akhir ya. Kalau di pengendalian tuh biasanya monitoring ya. Ini tadi prosesnya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ada 4 pendekatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Ini kalau politik ya, penerjemahan visi dan misi presiden atau kepala daerah dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas dengan DPR atau DPRD ya. Kalau teknokratik ya tadi secara ilmiah ya dengan pakar ya. Yang biasanya melibatkan akademisi. Ini kalau ini biasanya akademisi ya. Kalau partisipatif itu pelibatan seluruh stakeholder. Jadi nanti ada pendekatan dengan partisipatif juga dengan masyarakat ya, dengan stakeholder, masyarakat, tokoh masyarakat, LSM ya, NGO ya, di sini. Kemudian ada top down dan bottom up ya, menurut jenjang pemerintahan ya. Bisa dari bawah, bisa juga dari atas gitu. Jadi ya saling mempengaruhi ya Pak intinya lah. Jadi nggak ada yang apa ibaratnya tuh apa ya satu apa saling menjalin lah atas ke bawah, bawah ke atas kayak gitu ya penyusunannya. Jadi ketika RPJMN berubah nanti akan mempengaruhi di masing-masing SKL. RPJMN juga mempengaruhi di RPJMN daerah. Kemudian juga kalau dia ada kondisi tertentu, RPJM daerah juga dapat mempengaruhi RPJMN nasional. Gitu. Begitu juga yang KL. Misalnya ada suatu hal yang krusial yang dapat mempengaruhi kondisi nasional di KL, pasti juga akan mempengaruhi RPJM secara nasional. Kalau nasional berubah, mempengaruhi juga di daerah. Gitu. Jadi ini bukan satu hal yang mendominasi semuanya, tapi ini adalah rangkaian proses yang harus dilewati oleh dalam setiap penyusunan, baik RPJMN, RPJP, RPJPN maupun di Renstra KL ya. Ya, kalau tidak dilakukan oleh KL bukan berarti ini nggak dilakukan ya. Bisa berarti KL-nya nggak mau melakukan itu ya. Karena ini wajib ya Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa ini wajib dilakukan ya? Agar kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan itu ya sesuai dengan dapat menjawab permasalahan ya yang ada gitu, baik secara nasional maupun secara instansional ya gitu. Ini tadi landasan hukum dalam perencanaannya ada Undang-Undang 25 tahun 2004 ya tentang SPPN ya. Ada Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang RPJP, ada PP 20 tentang RKP ya, ada PP 90 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian atau RKKL. Ini nanti bisa dibaca ya. Ini dasar hukum RPJMN ya. Mungkin itu dulu Bapak Ibu ya, mungkin diskusi dulu ya, karena waktunya terbatas ya. Kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian, silakan. Mesti baca dulu Pak, baru bisa. Oke, saya share dulu ya bahannya. Sebentar ya. Sambil saya share juga.
Ini saya pakai HP downloadnya. Begitu pakai komputer. Kalau nggak ada, saya lanjutkan dikit ya, mungkin ya, tanggung ya diselesaikan. Jadi nanti saya pertemuan selanjutnya penganggaran berbasis kinerja ya. Nah ini juga sering keluar ya Bapak Ibu ya, terkait ini. Ini ini agak berbeda dengan definisi di SPPN. Nanti Bapak Ibu bisa baca di SPPN, tapi intinya nggak jauh beda ya. Visi itu suatu kondisi ideal, cita-cita yang normatif yang dicapai di masa datang. Kalau di SPPN itu lebih kepada tujuan akhir ya, dari apa namanya, dari tujuan yang ingin dicapai ya, kalau visi ya, dari program kalau visi. Tujuan akhir ya Pak? Iya, Kalau visi. tujuan akhir. Kemudian kalau misi ya itu adalah cara normatif untuk mencapai visi. Ya, biasanya kalau ini terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh masing-masing kementerian lembaga. Kalau tujuan atau goals, hal-hal yang ingin dicapai secara umum. Setiap bentuk tujuan bersifat dapat dimaksimumkan atau diminimumkan ya. Nah, biasanya tujuan misalnya arah tujuannya mau kemana nih, misalnya kan gitu kan. Nah, didetailkan itu ke dalam sasarannya. Sasaran itu lebih detail lagi ya, ada target dan ada targetnya ya. Misalnya tahun 2024 ya. Nah, sasarannya apa nih? Jumlah instansi pemerintah yang memiliki sistem merit kategori baik ke atas berapa banyak misalnya gitu. Atau jumlah legislatif. Kalau di MPR mungkin terkait dengan produk hukum ya, jumlah ketetapan MPR misalnya seperti itu kan, itu misalnya seperti itu. Atau kita juga bisa buka di Undang-Undang SPPN ya. Nah di sini, nah ini biasanya pengertian ini sering keluar ya Bapak Ibu ya, bisa dibaca ya. Apa itu perencanaan, pembangunan nasional itu apa, sistem perencanaan tadi yang sudah saya jelaskan ya, RPJP. Biasanya kadang-kadang pertanyaannya jangka panjang tuh berapa tahun ya, 20 tahun. Ya, Kalau 20 menengah itu berapa tahun, 5 tahun, misalnya seperti itu. Kalau nanti mungkin agak ya, kalau yang 5 tahun di kementerian namanya apa, Renstra. Kalau di daerah di SKPD itu apa aja, PD. Mungkin dibolak-balik kita pertanyaannya Bapak Ibu ya. Tapi ini pasti keluar nih kayaknya definisi-definisi ini. Nah ini Iya. kan. Di sini ada juga ya, ada visi ya, rumusan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, misinya rumusan umum upaya kan, gitu, untuk mewujudkan visi misi. Kemudian ada strateginya kan, langkah-langkah bersihkan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kemudian ada kebijakan ya, arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat atau daerah untuk mencapai tujuannya. Jadi urutannya dari visi, misi, tujuan ya, Sasaran. kemudian strategi ya.
tujuan itu di bawahnya ada sasaran strategisnya, kemudian baru strategi, baru kebijakan ya. Kita lanjut dikit lagi ya. Nah, nanti kalau mau ini biasanya ini kan pengertian secara umum ya Bapak Ibu ya. Kalau mau lebih ini lebih baik dihafalkan yang ini aja sih, yang dari SPPN. Biasanya yang banyak keluar yang dari SPPN-nya. Yang tahun nomor 25 ya Pak ya? Ya, nomor 25 itu betul. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian ya. Alur perencanaannya itu. Nah, ini kan kalau lihat RPJP nasional diacu dalam pembuatan RPJP daerah gitu. RPJP nasional sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM nasional gitu. RPJM nasional sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra KL. Nah, ini begitu juga dalam kaitan antara antara RPJM nasional dengan RPJP daerah. Ya. RPJP daerah itu diperhatikan atau menjadi bahan juga dalam penyusunan RPJM daerah dan pedomannya menggunakan RPJP daerah. Nanti RPJM daerahnya sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Jadi logikanya sama ya. Jadi saling mempedomani, kemudian dari RPJM nasional dijabarkan bentuk RKP dalam 5 tahun tersebut. Ini juga sebagai acuan dalam penyusunan Renjak KL. Jadi ketika di awal tahun ya, biasanya di awal dari bulan Januari sampai April itu ya, ini penyusunan di RKP sekaligus penyusunan rancangan awal Renjak KL. Jadi prosesnya itu kalau di Bapak Ibu biasa di perencanaan itu di awal tahun itu teman-teman dari KL itu mengusulkan nih rencana kerja rancangan awal ya, namanya rancangan awal rencana kerja ke dalam sistem Krista ya. Nanti dari rancangan kerja yang ada, TOR dan RAB yang sudah diusulkan tersebut, teman-teman di Bappenas ini akan mengolah nih dari apa namanya usulan tersebut, kira-kira dari permasalahan yang ada, dari evaluasi tadi yang di awal ya. Jadi tahapan awal dari perencanaan itu jangan lupa Bapak Ibu evaluasi dulu ya. Evaluasi dari pelaksanaan yang ada dan dari perencanaan yang sudah ditetapkan sebelumnya, tujuan akhir apa. Gitu. Nah, itu hasil dari masing-masing KL ini dijadikan diacu oleh dijadikan bahan oleh teman-teman Bappenas untuk menyusun RKP. Nah, ketika RKP ini selesai ya, nanti teman-teman di KL itu menyesuaikan nih dari hasil penyusunan RKP tersebut. Biasanya itu terkait dengan tagging ya. Tagging itu biasanya kalau ada prioritas nasional itu diminta dari masing-masing KL itu perannya seperti apa kan gitu. Kalau ada ya, kalau nggak ada yang enggak gitu. Tapi walaupun tidak ada, tetap Renjak KL itu tidak boleh jauh dari RKP yang sudah disusunnya. Kecuali memang kalau ada yang tidak terakomodir di dalam RKP dan itu merupakan tugas dan fungsi dari kementerian lembaga, itu tetap bisa dijadikan Renjak KL. Sama begitu juga yang di daerah seperti itu. Nah, dari Renjak KL ini ya menjadi pedoman atau kalau di RKP itu kalau Renjak menjadi pedoman penyusunan RKKL. Jadi setelah fase penyusunan Renjak KL setelah bulan Juli ya biasanya, yaitu ada penyusunan RKKL ya. Itu kalau biasa kalau udah masuk ke RKKL berarti ada namanya pagu anggaran. Ini kalau Renjak KL itu namanya pagu indikatif ya, mungkin Mbak Desi tahu ya. Jadi hasil dari penyusunan rancangan awal itu nanti keluar namanya pagu indikatif. Ya. Pagu indikatif itu pagu ancar-ancar untuk kementerian lembaga untuk menyusun rencana kerjanya gitu. Jadi rancangan awal rencana kerja itu akan disesuaikan ketika pagu indikatif keluar ya. Nah, ketika pagu indikatif keluar disesuaikan, nama itu baru rancangan renja ya gitu. Rancangan renja masih indikatif. Nah, ketika nanti masuk ke tahapan anggaran ya di bulan Juli ya, akhir Juli biasanya itu masuk ke dalam fase
pagu anggaran, keluar namanya pagu indikatif, ya, baru masuk ke RKKL. Ya. Jadi Renja KL yang tadinya rancangan ya dimutakhirkan lagi menjadi Renja KL di akhir Juli. Nah itu masuk ke dalam tahapan pagu anggaran, ya. Disusun juga namanya RKKL, Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga. Ini udah masuk fase penganggaran ya. Sebelumnya fase perencanaan, ini fase penganggaran, sebelah kiri perencanaan, sebelah kanan penganggaran. Dari RKKL nah ini kalau sudah nyusun RKKL itu berarti Renja sudah ditetapkan jadi Renja KL, ya. Begitu juga RKP juga sudah ditetapkan ya. Nah, biasanya disampaikan Presiden melalui ya di MPR ya, rapat sidang MPR ya tahunan ya, penyampaian nota keuangan Presiden ya di tanggal 16 Agustus disampaikan kayak kerangka ekonomi makro dan lain sebagainya itu disampaikan yang tadi ada di dalam slide tadi sebelumnya. Baru nanti sudah pagu anggaran, nanti pagu alokasi anggaran. Nah, nanti hasilnya ada rincian APBN ditetapkan di dalam bentuk nanti DIPA masing-masing KL ya. Kalau yang di RKP-nya bentuk RAPBN disahkan menjadi Undang-Undang APBN. Kalau ini rincian APBN biasanya melalui Perpres ya. Perpres APBN. Begitu juga daerah ya, sama ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pembagiannya Bapak Ibu ya. Di sini dari ranahnya Undang SPPN ya. Di sini sebelah kanan ini ya ranahnya Undang-Undang KN. KN itu keuangan negara ya. Ada beberapa soal keluar tapi nggak terlalu banyak ya. Kaitannya aja sih. Ini bagian alurnya ya. Dari pertama aspirasi masyarakat, RPJMN, background study kan, hasil evaluasi RPJMN kan. Ini sebagai bahan masukan ya, ada 4 bahan masukan. Nanti disusun rancangan teknokratik tadi ya. Jadi semua pendekatan harus dilakukan nih Bapak Ibu sekalian ya. Rancangan teknokratik, kemudian rancangan awal kan. Di sini nanti ada di sini ya ini nih masuk proses politis ya di sini. Platform presiden ya, visi misi presiden masuk di dalam rancangan awal RPJMN ya. Nanti dilakukan penyesuaian lagi di rancangan RPJMN ya. Kemudian ada musrenbangnya, rancangan akhir RPJMN, sidang kabinet di RPJMN. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan saling mempengaruhi Bapak Ibu ya. Kalau dilihat ya di tabel ini. Jadi rancangan teknokratik RPJMN juga dipengaruhi rancangan teknokratik Rensa KL karena bahan teknokratik RPJMN juga biasanya dari teman-teman di KL gitu. Begitu juga rancangan awalnya juga seperti itu. Gitu. Kalau kalau rancangan KL itu lebih simpel ya. Jadi ada rancangan teknokratik ya nanti dibuat rancangan Rensra langsung ke Rensa KL. Ya, ini nanti bisa dibaca lagi Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini tadi saya sudah sampaikan ya, penyusunan RPJP tadi 1 tahun sebelum berakhir RPJP yang berlaku. Nah ini penting nih. Suka keluar nih soalnya. 1 tahun ya sebelum RPJP berakhir. Jadi kalau RPJP 2025 berarti 2024 itu sudah mulai nih proses ini nih. Jadi ketika nanti berakhir RPJPN itu sudah ada sudah ada dokumen penggantinya gitu. Ada peran
eh, masyarakat, penyelenggara negara tadi sebagaimana Undang-Undang SPPN ya. Bapak Ibu jangan lupa ya. Jadi di sini Menteri PPN ini sebagai mengkoordinasikan ya, menyelenggarakan ya kegiatan apa namanya perencanaan pembangunan nasional ya. Ya, di sini harus terlibat dua unsur ya tadi ya, penyelenggara negara dan masyarakat ya. Jadi dilakukan evaluasi, terus juga dilakukan pemikiran visioner seperti apa ya. Teman-teman di Bappenas ini yang akan melakukan menghimpun dan mengkajinya ya. Kemudian dirumuskan dalam bentuk rancangan awal RPJP, nanti dilakukan musrenbang jangka panjang nih ya. Di sini juga tetap masih ada apa namanya? Masih ada peran serta dari penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu bisa kementerian lembaga ya, ya. Kemudian di sini masyarakat ya, ada LSM, pokoknya stakeholder yang terkait ya. Nah ini nanti akan ada musyawarah jangka panjang, nanti ada rancangan akhir, nanti ada dimasukkan ke dalam apa namanya RPP, RPJP inisiatif pemerintah, kemudian dibahas dengan DPR ya. Tuh. Ditetapkan oleh pemerintah lagi melalui Bappenas ya, dan menjadi acuan bagi RPJP daerah. Nah ini juga keluar ya Bapak Ibu ya. Jadi ini juga tadi juga dari SPP nih ada berapa tahunnya ya. 1 tahun sebelum RPJP yang berlaku berakhir ya. Jadi sudah ada ya penyusunan dimulai ya. Dan ketika selesai akan ditetapkan. Begitu juga dengan RPJMN ini. Jadi setelah presiden dilantik ya, maksimal tuh 2 bulan udah ada Musrenbangnas ya terkait dengan Musrenbang penyusunan RPJMN. Kemudian setelah 3 bulan dilantik wajib ditetapkan dengan Perpres ya untuk RPJMN nasional. Ini juga biasanya keluar ya. Jadi angka 2 dan 3 ini biasa keluar nih. Ya. Sama seperti RPJP, tapi RPJP ini lebih simpel. Kalau ini karena tadi hanya sifatnya secara umum, ini lebih detail lagi ya. Jadi dari tadi visi misi program calon presiden dimasukkan di sini kan, ada nih RPJP nasional, terus masukkan unsur ini sambil apa namanya ada dari aspirasi masyarakat, Kementerian Lembaga, data keuangan, moneter, statistik dan data sektoral, disusun teknokratiknya, nih. Ini diintegrasikan di sini ya Bapak Ibu sekalian ya, di rancangan awal ya. Jadi di rancangan awal, jadi antara teknokratik dengan visi misi presiden terpilih ini di apa namanya, diintegrasikan pada rancangan awal ya, kemudian dibahas lagi secara nasional ya, di sidang kabinet kan, ya, kemudian dilakukan musrembang jangka menengah nasional ya 2 bulan ini, baru rancangan akhir RPJMN di bawah sidang kabinet kemudian ditetapkan. Jadilah RPJM nasional. Jadi nggak usah pusing alurnya Bapak Ibu sekalian, yang penting tahu kapan visi misi presiden itu diintegrasikan. Pokoknya bedanya RPJP sama RPJMN itu, kalau RPJP itu lebih kepada undang-undang dasar ya, terjemahkan ke dalam RPJP ya, tujuan negara ya di dalam RPJP. Kalau RPJMN itu tahapan RPJP dan mengintegrasikan visi dan misi dari presiden terpilih gitu, di dalam rancangan awal RPJMN setelah proses teknokratik. Kuncinya sih gitu. Jadi kalau yang izin Pak, jadi Ya, kalau yang RPJP itu lebih ke undang-undang dasar gitu ya? iya, dan tujuan negara ya. Pokoknya yang umum-umum mencerdaskan kehidupan bangsa kayak gitu-gitulah di RPJP. Ya. Kalau yang RPJMN lebih spesifik lagi tuh, misalnya targetnya apa gitu, misalnya seperti itu, wujudkan apa gitu.
Biasanya keluar ini 3 bulan nih. Kapan RPJMN ditetapkan? Ya, setelah berapa lama presiden dilantik? 3 bulan gitu. 3 bulan. Biasanya gitu. Kalau ini yang RKP ya, Bapak Ibu ya. Tadi sudah dibahas sedikit ya. Eh, ini RKP itu di periode tadi saya sudah sampaikan Januari sampai Februari ya. Dimulai ini Menteri PPN melakukan apa? Mengkoordinasikan, ada Menteri Keuangan juga di sini, ada penyelenggara negara dan juga ada daerah ya. Sini dijabarkan rancangan awal. Ini biasanya itu tema RKP itu adanya di bulan Februari. Jadi biasanya di awal Januari itu kick off meetingnya. Kemudian masing-masing KL menyampaikan rancangan awal. Nanti dari rancangan awal tersebut dibahas di internal ya oleh teman-teman di Bappenas. Nanti akan ditentukan tematiknya. Kemudian juga ada apa namanya rancangan awalnya seperti apa. Nanti keluar ya dari hasil sidang kabinet tuh. Ini keluar nanti ada pagu indikatif. Nah, dari pagu indikatif ini rancangan awal tersebut ya dilakukan apa namanya penyesuaian ya oleh teman-teman KL. Jadilah namanya rancangan Renja KL. Nanti kemudian rancangan Renja KL ini disesuaikan ya dengan apa namanya RKP yang sudah disusun, nanti akan ditelah oleh Bappenas. Maka muncullah apa namanya rancangan RKP ya. Di sini rancangan Renja dilakukan penyesuaian ya. Kemudian di rancangan RKP ini dilakukan Musrenbang mengundang juga teman-teman dari kementerian lembaga untuk membahas terkait dengan eh, tadi yang terkait dengan eh, program yang lintas kementerian dan program lintas kewilayahan juga ya. Nanti Musrembangnas juga biasanya mengundang daerah gitu. Nanti akhirnya ada rancangan akhir RKP di biasanya akhir Maret dan nanti di bulan April ya setelah dibahas di sidang kabinet ditetapkan dengan Perpres nanti RKP ini dilakukan penyesuaian yang baik dan menjadi Renja KL ya. Ya nggak seribet ini sih sebenarnya ya. Kayaknya tabelnya ribet banget ya di apa namanya disusunnya. Kalau secara relasi sih gampangnya sih. Biasanya itu kalau penyusunan RKP awalnya diawali dengan kick off meeting, nanti KL itu melakukan evaluasi dan pengusulan apa namanya rancangan awal Renja ya sebagai bahan teman-teman di Bappenas untuk menyusun rancangan awal RKP nanti dibahas di internal Bappenas dan dilakukan sidang kabinet, maka keluarlah apa namanya tematik dan lain sebagainya, prioritas nasional apa kan gitu kan. Nanti teman-teman KL itu akan menyesuaikan berdasarkan rancangan awal RKP tersebut ya. Di dalam bentuk rancangan renjanya disesuaikan kembali, nanti disubmit kembali ya, ditelaah nanti itu hasilnya ada apa rancangan RKP di rancangan renja ini ada RKP rancangan akhir RKP ya disesuaikan lagi renja KL itu ya segitu sih. Jadi bolak-balik aja sih sebenarnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi eh, saling mempengaruhi ya antara yang pusat dengan yang di kementerian lembaga. Ya. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya untuk pertemuan pada Senin hari ini ya. Nanti kita lanjutkan lagi pada hari Jumat ya. Iya. Ya. Izin Nanti Pak, ya yang materi ini yang tadi di slide di share-nya di mana Pak? tadi apa namanya? Oh, konsepnya tadi ya Pak ya? Ya. Oh iya. Iya. Coba dulu dibaca yang sudah saya share ya. Nanti terutama yang SPPN ya paling banyak ya SPPN sama materi ini ya konsep perencanaan. Ya mudah-mudahan sih apa namanya bisa ya
Nanti kita diskusikan lagi. Rabu nanti baru ada ini ya, apa namanya, tesnya ya. Tes pertama ya, Pak. Iya. Nanti kita bahas lagi nanti di pertemuan selanjutnya di hari Jumatnya. Baik, Ibu, itu aja Bapak Ibu sekalian ya yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kita tutup dengan doa tutup aja. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih,